Manchester City berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dan kini semakin dekat dengan gelar Premier League keempat mereka secara beruntun. Jalannya pertandingan pada dasarnya ditentukan oleh beberapa momen utama. Pertama adalah gol Erling Haaland setelah umpan brilian dari Kevin De Bruyne. Kemudian di akhir pertandingan ada penyelamatan penting oleh Stefan Ortega dari tembakan Son Heung-min. Kemudian disusul oleh penalti telat Manchester City yang dicetak oleh Haaland. Berikut adalah analisa pertandingan antara Tottenham versus Manchester City dan alasan kenapa Aston Villa bersorak atas kemenangan pasukan Pep Guardiola ini. Simak penjelasannya sebagai berikut. Apakah Manchester City sudah pasti akan juara? Semenjak sebelum pertandingan, rumor tentang Spurs yang tidak ingin menang, meski para pemainnya tetap ingin menang, babak pertama yang menegangkan, penyelamatan spektakuler Stefan Ortega, kegugupan pemain Manchester City, 10 menit tambahan, dan penalti Erling Haaland, pertandingan ini memiliki semua drama yang dinantikan semua orang. Manchester City telah kesulitan melawan tim Big Six musim ini, mengalahkan Manchester United 2 kali, tetapi tidak bermain bagus di pertandingan lainnya. Akibatnya, mereka tidak memiliki momen besar yang dapat dikenang kembali untuk mendefinisikan musim mereka. City tak terkalahkan melawan tim lain, tidak pernah kalah dalam 5 bulan terakhir, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Laga Tottenham versus City penuh dengan drama, namun kali ini drama itu bukanlah buat Arsenal, karena kini sudah dipastikan tidak akan ada drama yang membuat harapan gelar Arsenal meningkat. Meskipun City masih perlu mengalahkan West Ham United pada hari Minggu untuk memastikan gelar juara mereka telah mengambil langkah besar untuk memenangkan gelar 4 musim berturut-turut dan mencatatkan sejarah baru. Mengapa Manchester City fokuskan serangan di sisi kanan? Formasi bertahan Tottenham yang mengejutkan menekan secara agresif dengan formasi 4-2-4 untuk menekan permainan City, menyebabkan banyak masalah bagi Manchester City dalam permainan menyerang mereka di babak pertama yang menegangkan. Saat 4 pemain depan Tottenham menekan maju, umpan lambung ke De Bruyne dan Foden sebenarnya terbuka. Tetapi City kesulitan untuk menguasai bola, karena Pierre-Emile Højbjerg dan Bentancur menutupi lapangan dengan baik dan menjalankan tugas bertahan mereka dengan sangat baik. Bagian tengah lapangan menjadi macet, jadi City mulai mengirimkan umpan ke sayap, dengan Kyle Walker menjadi penerima utama dalam 20 menit pertama di sisi kanan. Namun Kyle Walker harus berhadapan dengan Mickey van der Ven di ruang terbuka. Dengan beberapa umpan silang dan umpan tarik ke belakang yang kurang berjalan mulus, Pep Guardiola mengubah strategi saat memasuki babak kedua. Ia mendorong Bernardo Silva ke posisi yang lebih maju untuk menerima umpan tersebut. Idenya adalah untuk menggandakan ancaman. Silva bisa menusuk ke dalam dan Walker bisa overlapping jika ada kesempatan. Strategi passing City menunjukkan kecenderungan yang jelas ke arah kanan saat tidak bisa membuat banyak kemajuan di sisi kiri. City berhasil beradaptasi dengan permainan yang luar biasa alot di lini tengah yang terjadi pada babak pertama yang berjalan sedikit kacau. Akankah Ederson absen di laga hari Minggu? Jelas terlihat bahwa Ederson tidak ingin meninggalkan lapangan setelah dilanggar oleh Christian Romero. Tetapi keputusan diambil untuk melindunginya, dengan kekhawatiran akan adanya gegar otak. Ederson adalah pemain yang tangguh, dia meninggalkan City Ground dengan tandu 2 pekan lalu. Tetapi cukup fit untuk bermain akhir pekan berikutnya. Tetapi cedera kepala tidak boleh dianggap enteng. Jika itu gegar otak, ada pertanyaan apakah dia bisa bermain di pertandingan terakhir pada hari Minggu, karena peraturan baru musim 2023-2024 menyatakan pemain yang dikeluarkan dari pertandingan karena cedera kepala tidak akan bisa bermain lagi selama 7-12 hari, tergantung pada tingkat keparahan cedera kepala tersebut. Stefan Ortega menggantikan Ederson, yang tampil luar biasa untuk keempat kalinya dalam satu musim. Dan untungnya bagi City, dia tampaknya menjadi kiper cadangan terbaik di dunia dan layak untuk mendapatkan kontrak baru. Ortega kemungkinan besar akan pergi pada akhir musim untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. City pun sudah mencari pengganti, tapi ini adalah cara yang luar biasa untuk mengakhiri musimnya. Itu bukan satu-satunya pukulan cedera bagi City, karena Kevin De Bruyne mengalami masalah hanya beberapa menit setelah asisnya untuk Haaland, dirawat dan kemudian diganti beberapa saat kemudian.
Seberapa penting penyelamatan Stefan Ortega? Selama sedetik, momen itu terasa seperti bisa menghancurkan mimpi juara Manchester City. Son Heung-min berlari kencang ke gawang tanpa ada pemain lain yang menghalanginya dengan Ortega. Dengan semua ketenangan yang dia butuhkan untuk memilih sudut tembak. Jika Son Heung-min mencetak gol, City hanya memiliki beberapa menit untuk menyelamatkan musim mereka. Seluruh stadion menahan nafas. Guardiola bahkan terjatuh karena khawatir. Tetapi Son ternyata menembak tepat ke arah Ortega. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Semangat pemain City pun kembali meningkat. Beberapa menit kemudian, Erling Haaland menceploskan penalti yang membawa City ke puncak klasemen. Apakah Rodrigo Bentancur telah kembali ke performa terbaiknya? Laga ini berakhir dengan penuh kekecewaan untuk Rodrigo Bentancur. Dia terlihat marah ketika diganti pada menit ke-55. Tetapi sebelum itu, ini mungkin penampilan terbaiknya sepanjang musim. Ini adalah jalan yang panjang bagi Bentancur untuk kembali setelah pulih dari cedera ligamen lutut anterior pada bulan Oktober dan mengalami gangguan lainnya sejak saat itu. Tetapi pada laga melawan Tottenham, kita melihat sekilas sang gelandang kembali ke performa terbaiknya. Kemampuan untuk membawa bola di area sempit, menghindari tackle, dan memberikan umpan tajam adalah ciri khas dari tahun pertamanya di klub hingga cedera ACL itu. Pergantian pemain di awal pertandingan pasti merupakan konsekuensi dari pencarian kebugaran penuhnya yang sedang berlangsung. Tetapi ini adalah penampilan yang menjanjikan untuk musim depan, yang selalu dianggap sebagai kerangka waktu yang lebih realistis untuk melihatnya secara konsisten bermain dengan kemampuan penuh. Manchester City akhiri kutukan di stadion baru Spurs. Tendangan voli Phil Foden yang digagalkan, kemudian dilanjutkan dengan tembakan bergulir De Bruyne yang ditepis oleh kiper Guglielmo Vicario. Rekor buruk City di stadion Tottenham Hotspur sudah terdokumentasikan dengan baik. Tetapi ketika mereka harus menang, mereka akhirnya menemukan caranya. Gol Haaland adalah tembakan Liga Premier ke-79 dari kubu Manchester City di markas Tottenham Hotspur, dan juga merupakan gol pertama mereka. Haaland total punya peluang hingga 9 kali. Gol keduanya dari titik penalti terasa seperti penentu gelar dan akhir dari paceklik Manchester City. Yang lebih penting lagi adalah fakta bahwa City berhasil menahan Spurs. Dalam 6 pertandingan yang sama di stadion Tottenham Hotspur, mereka telah mencetak 6 gol dari total yang diharapkan sebesar 5,3. Tetapi penyelamatan luar biasa dari Ortega untuk menggagalkan tembakan Son Heung-min, sang algojo utama Tottenham Hotspur selama bertahun-tahun, memastikan City meninggalkan stadion angker tersebut dengan clean sheet yang monumental. Tantangan Manchester City berikutnya, West Ham United. City akan menghadapi tim West Ham United yang dipimpin oleh David Moyes untuk laga terakhirnya musim ini pada hari Minggu 19 Mei pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkinkah West Ham bisa membuat kejutan? Sebagai pelatih, David Moyes memiliki catatan yang bagus melawan City, memenangkan 15 dari 41 pertandingan melawan mereka. Namun West Ham sendiri memiliki catatan tandang yang buruk melawan City di Liga Premier. Mereka telah kalah 7 pertandingan terakhir mereka di Etihad dengan agregat skor 15-4. Aston Villa ke Liga Champions. Aston Villa lolos ke Liga Champions musim depan setelah Tottenham Hotspur kalah 2-0 melawan Manchester City. Hasil tersebut membuat Aston Villa unggul 5 poin dari Tottenham yang berada di peringkat kelima dengan sisa 1 pertandingan. Ini berarti klub akan bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 1982-1983. Villa terakhir kali mengamankan kualifikasi untuk kompetisi tersebut yang saat itu masih dikenal sebagai Piala Eropa setelah menjuarai Piala Eropa 1982 dengan mengalahkan Bayern Munchen di babak final. Villa memastikan Spurs perlu mengalahkan City pada hari Rabu untuk menjaga persaingan memperebutkan tempat terakhir Liga Champions tetap hidup menjelang pertandingan terakhir musim ini setelah mereka bangkit dari ketinggalan 3-1 untuk bermain imbang 3-3 dengan Liverpool pada laga sebelumnya. Unai Emery ditunjuk sebagai pelatih kepala Villa pada Oktober 2022. Ia bergabung dari Villarreal untuk menggantikan Steven Gerrard. Villa berada di peringkat ke-16 Liga Premier, 2 peringkat dan 1 poin di atas zona degradasi ketika Emery mengambil alih. Di bawah bimbingan pelatih kepala asal Spanyol itu,
Aston Villa mengakhiri musim di peringkat ke-7 dan mengamankan kualifikasi untuk Liga Konferensi Eropa, memastikan mereka akan bermain di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Striker Ollie Watkins memimpin daftar pencetak gol untuk Villa dengan 19 gol dalam 36 penampilan liga. Dan jika dikombinasikan dengan 13 asisnya, ia memiliki kontribusi gol terbanyak dari semua pemain Liga Premier musim ini. Aston Villa mengakhiri musim mereka melawan Crystal Palace pada hari Minggu nanti. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.